Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan, satu-satunya podcast naik angkot di Indonesia. Tayangan aneka info menarik di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Jangan sedih, jangan muram, berikanlah sebuah senyuman. Ikutlah denganku kawan, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Halo teman-teman Saling Sapa, podcast Saling Sapa Jalan-Jalan ada di podcast Angkot. Episode kali ini kita kedatangan dua orang tamu. Yang satu dari Forum Keluarga Besar Peta Malang Raya. Langsung saja perkenalan Pak. Monggo. Saya Wisnu Wardana. Waduh, Pak namanya Raja Pak ya? Oh, wis persis iku nyeleh jenengku. Oh, jadi beliau seperti Raja Singosari. Singosari lah. Jadi betul-betul arek Malang asli. Jadi beliau sekretaris umum dari Forum Keluarga Peta Malang Raya. Dan tamu kedua ini Mas Restu Raspati dari komunitas Jelajah Jejak Malang, di mana beliau ini adalah orang yang concern terhadap jejak sejarah sebuah kota. Jadi kota itu tidak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk jadi seperti sekarang. Di era masa lalu beliau sangat concern, jadi sebisa mungkin beliau itu mempertahankan jejak-jejak sebuah kota sebagai bentuk identitas dari sebuah kota. Karena kota yang sekarang ada itu sejatinya adalah identitas yang ada dari sebelumnya. Tidak mungkin sebuah kota itu jaya di masa sekarang dan baru identitasnya ketahuan kemarin sore. Itu nggak mungkin. Ya Mas, gitu ya kurang lebih Mas ya. Siap. Nah, jadi ini ngomong-ngomong tentang Forum Keluarga Besar Peta. Meskipun sebenarnya Peta ini sebenarnya adalah kepanjangan dari Pembela Tanah Air. Tapi ternyata Dora itu juga nyari peta. Oh iya. Mana peta? Peta. Jadi sama-sama peta tapi beda ya. Ini pejuang tanah air ini adalah legium tentara yang isinya itu kalau bahasa zaman dulu itu Bumi Putra ya. Para Bumi Putra yang Nusantara belajar jadi tentara, kemudian yang latih Jepang pada saat itu dididik oleh Jepang untuk dijadikan backup ya. Ya, betul. Backup militer dari tentara serdadu Jepang. Ya. Intinya Jepang saat itu mengajari Bumi Putra itu jadi tentara. Ya. Itu untuk membuat perang apa Pak? Asia Timur Raya. Asia Timur Raya. Itu Jepang membawa. Jadi ceritanya itu misinya adalah menjadikan Bumi Putra itu pasukan yang siap untuk menghalau musuh dari barat gitu kan. Dan memang bisa, pada saat itu sukses. Belanda diusir, dipukul mundur, meskipun akhirnya Belanda nanti akan kembali dengan pasukan sekutu. Pasukan paling kecil itu Mas, sekutu. Cilik nguplik. Ya. Namun ada cerita di balik itu yang mungkin kita belum tahu dan kita cari tahu itu. Oh, tapi ini beliau di tanggal 5 November mau buat acara aja. Nah, jadi tanggal 5 November mau buat acara di 5 kecamatan bakti sosial untuk para senior, para veteran perang. Betul. Juga untuk kaum duafa bagi sembako. Dan nggak harus memilih beliau karena memang beliau nggak ikut Pilekan. Jadi buat teman-teman yang mau support juga boleh. Jadi di sekretariatnya itu Jalan Kedawung nomor 39A Malang.
Nomor teleponnya 087 87 333 1090. Nanti ada di sini kita support. Nah, ini Pak Wisnu Wardana. Iya. Jenengan generasi kedua. Saya generasi kedua. Berarti Bapak jenengan yang tentara peta. Tentara peta. Bedanya tentara peta Dengan terus jadi tentara sama tentara Republik Indonesia atau tentara TNI sekarang tuh apa sih Pak bedanya? bedanya kok itu kita ini cikal bakalnya TNI kok. Oh, bedanya itu. Ya, kita ini yang bukan kita ya. Jadi bapak-bapak kita ini pendidikan peta. Peta itu dibentuk pada tahun 43. 3 Oktober 1943. Nah, kemudian kampusnya itu ada di Bogor. Sekarang bekas kampus itu dipakai untuk museum. Oh, kalau sekarang di Magelang gitu ya? Ya, kayaknya Magelangnya gitu loh ya. Nah, itu di Bogor, Jalan Sudirman itu. Akmilnya gitu Ya, ya? itu Jalan Sudirman. Boleh. Nah, nomor 35 itu. Nah, di situ. Nah, dulu jadi Bekang, terus sekarang Jadikan museum. Jadikan museum oleh waktu itu dibangun oleh Titon sama Tommy Kenapa Soeharto. peta itu kok terkenal di Blitar? Nah. Kenapa nggak di kota lain? Sebetulnya Sama terkenalnya aslinya sama ya? terkenalnya. Bahkan mungkin lebih terkenal Supriyadi daripada lembaga ini. Oke, Nah, ya. Jadi kayak Indonesia itu Bali, loh orang Barat bilang kamu tinggal di mana Indonesia? Itu mananya Bali katanya. Padahal Kan lebih Bali terkenal. bagian Indonesia, tapi terkenalan Bali. Lebih terkenal. Kita juga begitu. Supriyadi. Lebih terkenal Supriyadi daripada lembaga peta ini. Karena Blitar itu sosok Supriyadi yang jadi Ya, lah. peta itu jadi istimewa ya. Istimewa karena berontak di situ menularkan. Oh, semangat. pemberontakan pertama ya? Ya, perlawanan lah, jangan pemberontakan ya. Jadi Oh, enggak. Melawan pelatihnya sendiri Ya, sebenarnya. betul. Jadi melawan induknya sendiri. Nah, melawan pelatihnya, karena apa? Janji-janjinya Jepang ini Mau memerdekakan nggak Nah. kunjung. nggak kunjung datang, dan perlakuannya terhadap keluarga yang masyarakat Indonesia ini luar biasa. Kejam ya. Iya. Oh, jadi aslinya mereka itu akhirnya tidak taat pimpinan bukan karena mereka nggak disiplin, Bukan. tapi karena kalau sakit hati ya. Betul. Karena perlakuan tentara Jepang terhadap masyarakat sipil. Nah, Terus kemudian janji-janji untuk merdeka ternyata nggak kunjung tidak tiba. kunjung tiba. Akhirnya terjadi perlawanan, dan hebatnya lagi cerita heroisme dari Supriyadi itu adalah beliau tidak ketahuan di mana makamnya, Nah, itu atau nggak ketahuan beliau sudah meninggal atau belum. itu memang banyak versi ya. Jadi kalau sejarah itu seperti Mas Restu. Mas Restu itu juga kan banyak versi ya Mas Restu. Ya. Di sejarah Kalau itu- versi Klenik itu sampai sekarang katanya beliau masih hidup, moksa katanya. ya, itulah. Iya, moksa. Jadi itu enggak perlu kita bicarakan lah. Nggak dibahas karena itu Nggak iso ketemu itu. larinya jadi makin goib. Barang sing enggak jelas gitu loh. Jadi kita yang Ya, yang ngasih jelas-jelas pelajaran masih pasti aja. Yang pasti saat itu beliau Hmm. melawan pelatihnya kalau dibilang kayak gitu ya. Ya. Nah, karena apa? Beliau kan juga punya keluarga di desanya itu. Iya. Atau di mana dulur-dulure ternyata perlakuan sama kepada tentara peta ini beda. Kalau tentara peta urutnya enak, udah ada. Nah, jadi kalau makanan bisa yang- dibilang perlawanan beliau ini adalah bentuk yang nggak disadari oleh orang Jepang bahwa tentara itu asalnya dari dari rakyat. rakyat. Makanya Kondisi. kalau rakyat diganggu pasti Nah, dia nggak akan terima. Iya. Kalau si tentaranya yang dilatih di itu standarnya kan standar tentara. Iya, harus patuh sama pimpinan. Makanannya enggak Oh, maksudnya iya, iya. gitu. Maksudnya sudah Kondisi standar. sosialnya itu Orang nggak berkecukupan. enggak mungkin kamu dilatih enggak dapat gizi yang Iya, iya, yang iya, iya. gitulah. Tapi begitu pulang ke rumah, lihat situasinya, dikabari dulure kok dingenekno Iya. ambek Sering Jepang di dan WA sebagainya. dicurhati Oh. sama keluarganya. Kok hidup makin gak enak. Solo Dijabri. temen Dijabri, akhirnya wajar Ya, kalau begitu, ngelawan. ya.
banyak hal-hal yang bertentangan. Perlawanan itu dimulai tahun berapa? Ada ingat nggak jenengan? Ada. Tahun Itu berapa? Februari, tanggal 4 Februari. Oh, coba tanggal 8 pas tanggal lahir gue. Ini kata Pak papat kurang titik. Iya, tanggal Februari. Februari. Kalau itu tanggal 8 tambah sip gitu. Itu, tapi sebelum itu banyak. Jawa Barat juga sudah ada. Oh, sudah mulai, Ya, perlawanan. Ya, jadi kalau yang di mana di Blitar itu hampir yang dibilang kedua. Sebelumnya itu Jawa Barat. Tapi terbesar. Nah, ya terbesar mungkin efeknya itu Ya. yang membuat sejarah ini akhirnya sadar atau rakyat ini. Akhirnya pada saat Semangatnya. kemerdekaan yang lucuti tentara Jepang ya peta. Iya, Oh. otomatis. Karena Otomatis. apa? Kita tidak punya senjata. Mau punya Gak bondo apa-apa ya. nggak punya ya. Iya, Bambu iya. runcing tok, Iya. iya kan? Apakah Terus cukup? peta itu saat itu kenapa dibubarkan? Nah, itu Nah, ini kan anak-anak zaman sekarang kan nggak tahu kenapa Iya. dibubarkan. Apa sudah admin WA-nya minggat ya? Terus Grupnya bubar, bubar. grupnya bubar, nggak tahu ini Bukan, kenapa ini ini. ada hal yang lebih besar lagi. Ya, Mereka juga mengusulkan, ya Pak terus saja petanya ini yang menjadi apa yang sudah terstruktur. oh namanya sudah Ah, peta aja. Peta gitu. aja. Oh, enggak iso jadi ini Bung Karno. Oke. Ini adalah persoalan kalau peta ini dilatih kan belum ada Republik Indonesia. Oh iya iya. 43 itu sebelum ada Republik Republik. Indonesia. Ya. Kita ini peta ini dilatih sama Jepang. Ya. Nah, Jepang kalah ambil sekutu. Kecuali kalau menang selesai. Nah, selesai. Oke. Ini kalah ambil sekutu kan dia menjadi tawanan Sekutu. Iya. Otomatis toh ikan Iya. tentara sekutu kalah. Berarti dia mental lagi. Nah, ya lebih baik dibubarkan. Terus Kemudian, buat angkatan perang sendiri. nah, dibentuklah namanya BKR itu. BKR itu Badan Keamanan Rakyat. rakyat. Tetap asal mulanya tetap rakyat. Ya, Yang terus 90% personilnya itu adalah dari peta. dan Kenil. Nah, ada dari Kenil, ada dari Hehu, ada Hehu. dari Laskar. Oh iya iya Laskar Nah, Sabilillah iya, sama Hizbullah. Hizbullah. Kebetulan saya belajar SMP SMA di yayasannya Iya. salah satu pendiri Laskar Hizbullah. Ya, itu Yai berkumpullah Maskur ya. membentuk yang namanya lembaga BKR itu Badan Keamanan Rakyat. Badan Keamanan Rakyat sama apa tadi itu? BKR kemudian Ya, berubah, Jadi TKR, ya TKR terus banyak. TRI, TRI. akhirnya berubah menjadi. TNI. Nah, ini kan berubah nama tok ah. Tapi personilnya itu ya tetap itu. Jadi Orang-orang Kenil yang- yang sadar saat itu langsung gabung juga. Ya. Jadi makanya Banyaklah. Pak Harto itu juga mantan Kenil. Ya. Jadi Pendidikan di peta. pendidikan di peta akhirnya jadi presiden. Ya. Jadi panglima. Nasution. Pak ya Pak Nas. Nah, Juga- Pak Nas itu juga. Jenderal besar. Ya. Pak Nas itu juga. Makanya pinter-pinter kan? Ya, Mereka betul, itu betul. pendidikan double. Kenil ya. Dari Kenil juga dapat, Ya, dari Ya perpecahan lah. Kalau Ya. Kenil kan yang membentuk Belanda. Ya. ya. Kayak Eropa. Ya, Ya. waktu Jepang datang itu membentuk Heho dan peta. Ya. Jadi yang dilestarikan oleh keluarga Besar Peta? besar peta itu adalah warisan keberanian, Betul. sejarah, Ya. dan mungkin nggak boleh dihilangkan sampai kapanpun. Ya apa semangat perjuangan beliau itu loh. Ya, semangat perjalanan dari para sesepuh Nah, beliau ini. terus kenapa kok kita bikin bansos? Itu kan hubungannya kan di situ. Oh, betul. Rasa syukur kepada Allah dan rasa terima kasih kepada para pahlawan. Ya. Bahwasanya kita ini dibantu berjuang oleh beliau-beliau itu sehingga merdeka. Ya, karena seperti yang kita ketahui semua bahwa Indonesia itu merdeka bukan hadiah, Betul. tapi benar-benar dirampas, direbut Ya, dari penjajah. ada perjuangannya, Ya. nilai-nilai perjuangan. Kemudian Apa? eh Tapi Gimana, apa hi? Bro? Tapi apa hi? Ada
stigma begini, ini yang cukup meresahkan ya. Yang meresahkan ini stigma. Orang muda juga. Ya, ya. Kenil itu ada stigma bahwa ini bola londo, Iya. bukan ini rondo. Iya. Biarpun ini orang masyarakat Indonesia. Begitu juga peta. Iya. Kenil. Itu ada stigma bahwa ini wongnya Jepang. Nah ini yang perlu diluruskan adalah kalau Nggak peduli itu sebenarnya ya. Tidak ada sejarah ini. kan Persoalan nggak enak sejarah. gitu loh. Kan ini Iya, juga iya. pejuang-pejuang pahlawan-pahlawan Iya, kita loh. iya. Bedanya adalah kalau Heiho ini pada tahun yang sama pembentukannya pada 43. Heiho duluan beberapa bulan, April kalau nggak salah. Heiho memang semacam perekrutan wajib militer. Tetapi kalau peta ini ada sukarela. Kesadaran. Makanya- Jadi adalah kemauan itu kenapa yang abadi akhirnya petanya bukan Heiho-nya. Ya. Kalau Heiho wajib Heiho militer. begitu kalah dibubarkan Heiho. Peta tetap. Karena peta itu adalah yang mengusulkan pembentuk itu adalah dari para Kiai, tokoh-tokoh tokoh Indonesia agama. pada waktu itu, Oke. kiai-kiai juga. Kiai, Itu mereka meminta bangsawan. bahwa ini kan bukan sekedar hanya penjajahan Jepang, tapi Nah. seperti Pak Wisnu tadi bilang bahwa perang Asia Timur Raya, Ya. artinya negara Timur lawan Barat. Nah ini juga kami harus ikut berperan memerdekakan negara kami sendiri. Nah itu makanya ada beda di membentuk. situ. Jadi kalau bedanya Heiho itu di bawah Langsung. pasukan Jepang langsung. Nah, Tapi peta ini komandannya orang Indonesia. orang Indonesia. Dan di sini ada jenjang karir. Kalau Heiho enggak. Heiho itu senjatanya hanya sangkur. Iya. Peta sama pernyataannya. Standar ya. Iya, Iya, standar senapan, senapan. diajari strategi. Dan ada katana itu. Ya, katana. Itu katananya. Ya kata anak-anak itu pedang samurai. Nah, badan samurai itu. Padahal itu namanya katana. Katana. Lah, katana itu ada grade-nya. Grade untuk perwira, terus grade untuk komandan, gitu. Jadi ada seperti sekarang kan ada perwira pertama, perwira menengah, Oke. perwira tinggi. Nah, Ya. itu grade-nya juga beda. Jadi Ada. udah kayak ya bener Mas Restu. Heiho itu dibentuk oleh Jepang sendiri. Peta Terus atas kalau kesadaran. peta atas kesadaran diusulkan kepada Kaisar Jepang oleh Kita tokoh-tokoh bangsawan, tokoh agama, tokoh nasionalis. Minta dibuat peta. Nah, ini kita butuh untuk katanya boleh merdeka nanti gitu kan, dijanjiin merdeka sama Oh, makanya itu alasan kenapa peta itu sampai hari ini tetap harus diingat, tetap harus ini karena itu bagian dari itu ya. Perjuangan dan Sebelum bagian dari kemerdekaan. ya. Dari nama sendiri juga sudah mencerminkan peta bahasa Indonesia. Iya. Oh, iya, Heiho bahasa Jepang. Nah, Heiho Oh, bahasa iya. Jepang. Lah, Ah. terus mereka juga bikin juga yang seperti apa ya, sing kalau di sini yang membantu polisi itu loh. Ya. Banpol Ya, kayak Banpol itu namanya ada juga yang dibikinan oleh Jepang. Jepang. Itu yang nanti membantu polisi-polisi Jepang. Oh. Itu loh. Nah, Mas Taufik, kalau kita melihat menjelang Perang Dunia II, itu sudah lumrah di negara manapun ada pelatihan-pelatihan dari negara asing. Apa namanya? Kayak ini ngajari Polandia. Ya. Jerman ngajari Polandia, ngajari negara-negara di Eropa Timur. Ya, ya, Seperti ya. di Solo sendiri dan lain-lain juga, Keraton Surakarta, Yogyakarta, dan Solo satunya apa itu? Mangkunegaran. Mangkunegaran. Itu juga pasukan kavaleri, infanterinya juga ada pelatihan dari dilatih. Perancis, Iya, dari betul, Inggris, betul. Belanda. Ilmu-ilmu Ya, kemiliteran. termasuk kayak film yang di Last Samurai itu Last orang Samurai, Jepang itu orang kan. Jepang diajari Amerika. Amerika, iya. Akhirnya yang ngelawak salah satu tentara Amerika itu akhirnya malah jadi samurai. Iya. Ya. Iya, itu keren Itu. juga itu. Jadi banyak ilmu yang kita atau bapak-bapak kita itu dapatkan dari Jepang itu, termasuk ilmu kemiliteran. Standar ya udah. Ya, terus Dan ilmu bisa dibilang pertempuran saat itu ya terbaik di Asia Ya. dan beberapa terbaik di dunia karena memang betul. lawannya tentara Amerika. Ya bayangin ini dua negara Betul. aja melawan sekutu berapa negara Oh itu? iya betul. Iya toh? Betul ngatasi.
Dan yang peringatan Hari Pahlawan ini kan di yang peristiwa di Surabaya. Ya, kan. betul. Itu kan perangnya lebih banyak dengan Inggris kan sebenarnya. Iya. Yang pasukan khusus Inggris. Dan jenderalnya Inggris habis itu Ya, ya. sampai Itu ulahnya anak-anak peta bisa jadi. Betul. Itu, ya ya, kan? area-area Jadi Peta. di Surabaya itu kelanjutan daripada perjuangan beliau-beliau ini tadi, ya kan? Ya, betul. Dari peta menjadi BKR, kan ganti nama aja, tapi Ya. personilnya kan itu aja. Personelnya itu aja. Sarwo Edi segala macam itu. Ya, sampai termasuk mertuanya Presiden ke-6 Iya, juga itu termasuk lulusan peta. peta. Basuki Rahmat, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Panglima Besar Jenderal Iya. Sudirman juga. Juga peta. Makanya celana beliau itu sama baju beliau sama celana beliau memang agak ke Jepang-Jepangan memang Nah, karena memang mereka dilatih sama Jepang. Demikian juga setelah 10 November yang akan kita peringatin ini, Iya. itu masih banyak lagi kelas pertama, kelas kedua kan gitu, Oke. iya kan? Iya betul. Nah itu siapa yang Yang apa pasti melawan, menjadi yang bertempur. bertempur? Ya betul. Ya itu ya beliau-beliau juga kan gitu loh. kalau peta ini ya ke infanteri ya, jadi pertempuran Ya darat. di jarak dekat, Iya. PJD. Ya, Ya. Nah, karena pasukan profesional sebelum 45 itu ya peta ini. Iya, Jadi iya, setelah merdeka peta Iya. dibubarkan karena ini kan butuh pengakuan internasional ya. Betul. Ya. Makanya dibubarkan, terus membentuk lagi biarpun Membentuk lagi. personilnya Personilnya, banyak yang masih tetap. Gitu. jenenge ganti. Jadi BKR-TKR itu, BKR-TKR. setelah itu agresi militer barulah ada Mastrip, TGB, dan lain-lain itu. Jadi bisa dibilang sejarah militer dan ketentaraan di Indonesia itu panjang. Iya. Tapi ada garis merah yang bisa kita ambil bahwa sebenarnya Cikal bakal dari TNI. TNI adalah Ya, peta betul. dan bagaimanapun cikal bakal peta itu dari rakyat. Nah, Ya. persis. Sehingga ketika tiba-tiba rakyat merasa tidak diperlakukan adil, maka peta itu akhirnya melawan meskipun kepada yang si pelatihnya, si pembuatnya mungkin. Iya. Jadi seperti itu. Jadi saya baru tahu hari ini bahwa peta itu ternyata permintaan dari tokoh politik Oh iya. Bumi Ya. Putra Oh, untuk dibuatkan bikin tentara- surat mereka sendiri. ke tentara sendiri ke Kaisar. kekaisaran gitu. Terus Keren itu. dijawab ya boleh nanti ini supaya menghubungi ini dan sebagainya itu. Akhirnya Jadi, mereka punya tentara, kita punya tentara kita sendiri. tentara sendiri. Dan kalau menurut saya sih pemberontakan Supriyadi misalkan Iya. dan lain-lain, itu lebih banyak karena mereka melihat masyarakat ini kurang sejahtera, kok, kurang terjamin. Nah, makanya yang Karena alasan itu sih. iya, Iya. karena melihat masyarakatnya sendiri yang sangat kekurangan saat itu. Jadi yang bisa dipetik dari hal itu untuk zaman sekarang ya Sejahterakan. masyarakatnya sejahterakan. Nek Ya. kok ngono ya kacau Minimal mana. mental para pejuang itu satu mulai dulu ditarik garis lurus itu sama. Ya. Mereka itu meskipun hidup kecukupan, hidup enak, ketika ada ketidakadilan, Di dalam mereka berpihak. Nah, Ya. Dan akhirnya kalau pada saat mereka bisa membela, mereka berjuang habis-habisan. iya. Dan para persis. pejuang sendiri kan sudah berkata, aku iso mangan, udah jatah. Iya. Aku juga Tapi enak. dulur-dulurku, Ah. dulur-dulurku, itu Gimana? mereka memikirkan. Gitu kok Masih. kalian punya mental baru dikasih jabatan sedikit sudah lupa sama temennya. Kok malah merono. Nah, lu kasih. Ya, Loh, boleh. kalau aku pikir Ya. kayak Bung Hatta juga bukan dari keluarga miskin, Ya, ya, ya. berkecukupan, meskipun sebenarnya nggak cari gara-gara sama company, hidupnya sudah enak sekeluarga. Ya. Tapi beliau memilih untuk melawan. Iya. Dan itu sebenarnya mental-mental seperti itu yang harus dimiliki kita. Iya. Ketika kita melihat bahwa ketidakadilan itu dipertontonkan, ketidakadilan itu di muka kita, dan kita nggak diam. Nah, ini makanya perlunya kita memperingati 10 November ini opo artinya? Kepahlawanan itu. Ya. Nah, Salah satunya itu nggak diam Iya, kan? berpangku tangan Nah, saat melihat oke. ketidakadilan. kemudian lah si ini dari pemuda-pemuda ya, Hmm. kita ini dari
kelompok PETA ini menghimpun juga rekan-rekan keluarga besar tentara, Yes. FKBT itu keluarga tentara dan polisi, iya kan? Iya. Nah ini ada juga dari sejarah, Betul. dari ormas dan sebagainya. Betul. Ayo, zaman biyen itu kita tentara itu ya kayak itu. Oh, jadi untuk Baksos tanggal 5 ini bukan peta sendiri ya? Enggak. Yang terlibat siapa aja? Ya itu? banyak itu. Ada yang sudah pernah hadir di tempat kita itu sekitar 36 peserta. 36 ormas. Bukan, 36 peserta dari yang kita targetkan berbagai- 40 yang waktu beliau juga hadir tuh. Nah, itu ada 36 peserta dari 19 Ormas. Di antaranya Mas, namanya Mas? Tuh, ini yang dari KBT itu aja tentara ya. Anak Aranet. Ini Aranet. tidak asing untuk Malang. Ya anak Aranet, anak anak-anak kolong sekitar ngono. Rapal. Anak Rapal Yo. itu Ya. anak-anak tentara itu. Ya. Anak kolong. Aranet. Aranet FKPPI. anak kolong, FKPPI, Ya apa? Bipakat, Dipakat, terus FK. PPAU, BPAU. Senkom Polri, Jadi semua semua unsur-unsur pejuang kemiliteran benar. ini Iya. dilibatkan. Terus yang dari ini ada FK apa itu Nusantara, Ye. terus ada HTI, HKTI, dari unsur agama juga. unsur agama dari Pak itu, Pak siapa? Pak Abdurrahman itu. Iya. Oke. Apa? Al Risyad atau Al Rasid? Al Irsyad. Al Irsyad. Ya sorry. Al Kalau Rasid. masyarakat umum bagaimana ini? Ya. Kalau mau dari support Pak- ya itu tadi. Ya, monggo. Tadi Itu ya. hubungi Kan itu ya. iya, sekretariat ini Silakan, ada. ya. Ya, kita bisa telepon ke nomor telepon yang sudah disampaikan tadi. Nah, monggo telepon, nanti saya akan jelaskan Ya. apa tujuan kita dan Ya. itu. Ya bersyukur aja kepada Allah. Sebagai bentuk Terima syukur kasih. masih diberi nikmat kemerdekaan, kita masih jadi sebuah bangsa yang Betul. sampai hari ini tetap Sesuatu yang kita amalkan, kebaikan, derma atau sebagainya, amal atau apa, itu bisa kita tujukan kebaikannya kan untuk para syuhada. Betapa beliau-beliau itu nanti akan tersenyum di sana. ye. Jadi bantuan sosialnya itu diberikan kepada para keluarga pejuang, juga kepada jangan masyarakat. masyarakat para syuhada. Kenapa ke masyarakat juga, Mas? Loh, lah biyen itu saya pernah tanya sama ayah saya itu, Pak, terus perang itu logistiknya kayak apa? Kon ngomong logistik dari bapak saya kan gitu. Ya. Ya kalau kon pikir kayak saiki anu tentara duwe beras sak gudang, duwe peluru sak. Ya dipikir akeh. zaman dulu itu Enggak, logistiknya enggak. ya Logistiknya dari itu ya rakyat dari itu. rakyat. Sing makane pejuang itu. Nah, itu ini loh. kembali kita Balikan. mengingat itu gitu loh, dari haji-haji sing soge-soge, dari lurah-lurah, dari cino-cino, itu makannya beliau tuh tidak harus nasi terus. Kadang-kadang betul. panen jagung ya mangan jagung, terus panen pohong ya makan pohong. Tapi Ya. perang Pak, ya apa bayangno? Jadi sudah dipastikan bahwa dulu negara ini memang semuanya volunteer, Nah, semuanya relawan betul. dan kerelaannya nggak nanggung sampai hilangnya korban jiwa dan raga untuk Indonesia. Betul Pak. Ya mungkin sampai situ ya. Iya. Terakhir pesan Apa, dari ada- Mas Taufik Ya, ya, buat- menyinggung masalah mental. Ya. Untuk generasi sekarang ini, Ya, Bu. muda-muda. Kepedulian. Nilai-nilai kebangsaan, nilai Yeah. patriotisme, ini ada Bagaimana? pesan-pesan dari Mas Wisnu kepada generasi muda. Buat Ya. kita ini berdua muda-muda Kita ini. juga Lah, kalau saya tadi dapat ilmunya itu ternyata soal packaging sama narasi. Mereka itu bukannya tidak mau semangat atau tidak mau berjuang dan sebagainya. Saya kira masih ada. Itu sunatullah. Orang mau berjuang, Oh orang ya. mau semangat. Orang membela terhadap tanah airnya itu Itu sunatullah. sunatullah. Benar, itu keren loh kata-kata itu loh. Tapi gimana caranya membangkitkan itu ternyata yang mengikuti tren kan kayak gitu. Begitu cara yang sekarang. Ya, Jangan harus saya memaksakan belajar cara lama. sama Mas Taufik, sama Mas Restu bagaimana caranya ini loh. Ya, Nah, itu monggo bisa. saya juga dikasih Wah, ini sih, contohnya. jadi ini ada inspirasi luar biasa di ujung acara ini. Jadi rasa cinta terhadap tanah air itu sunatullah. Jadi itu akan hadir bersamaan dengan itu sebuah yang Tuhan buat, ketentuan yang Tuhan buat.
Sehingga sekarang yang harus dipikirkan adalah gimana caranya menularkan semangat itu terhadap generasi mendatang dengan cara yang baru. Betul. Oke, Betul. semoga tayangan ini manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.